lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat sore, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik saat ini, kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana kita bisa mengisi dan menggunakan sebagian waktu kita untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Tiratthana, memperbarui sila, mengembangkan batin, serta kita punya kesempatan yang baik untuk bersama-sama membahas Dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tema pada kesempatan sore hari ini adalah kualitas luhur Sang Buddha, di mana para bapak dan ibu hampir setiap waktu ketika kita membacakan parita, baik di rumah, di wihara, dimanapun kita berada, seringkali kita menyampaikan syair-syair penghormatan, syair-syair pujian, bahkan perenungan luhur terhadap Guru Agung Sang Buddha. Tentu di sini kita juga memahami dan mengerti bahwasanya Guru Agung Sang Buddha ini sesungguhnya punya banyak kualitas. Karena batin beliau yang amat dalam, kebijaksanaan beliau pun juga tak terukur. Tetapi ketika kita merujuk tentang kualitas luhur dari Guru Agung Sang Buddha yang menjadi dasar keyakinan kita kepada umat Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, tidak lain merujuk kepada sifat-sifat luhur Sang Buddha. Dalam hal ini ada di dalam Buddha Nusati, ada 9 kualitas yang dimiliki oleh Guru Agung Sang Buddha. Di sana kita membahas ini tidak lain supaya kita tumbuh keyakinan, tumbuh pemahaman tentang Guru Agung Sang Buddha. Karena dengan kita mengingat kualitas luhur Guru Agung Sang Buddha, di sana kita akan menjadi kokoh di dalam keyakinan. Karena kalau seseorang itu punya keyakinan, maka seseorang itu akan mau mendengar. Kalau seseorang itu punya keyakinan, maka seseorang mau belajar. Kalau seseorang itu punya keyakinan, setelah tahu, belajar, dia juga akan mempraktekkan apa yang telah didengar. Itulah keyakinan. Makanya kalau kita hanya mendengar, belajar, tetapi berhenti sampai di sana, tidak sampai mengarah kepada praktek-praktek luhur, berarti apa yang kita pelajari belum sampai di tingkat keyakinan. Tentu di sini para umat Buddha sekalian, ketika kita memberikan penghormatan baik kepada Tiratthana, baik terkhusus kepada Sang Buddha, tidak lain sebagai sarana untuk menumbuhkan, merawat kita punya keyakinan. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau menjadi umat Buddha, tetapi
sudah tidak lagi melakukan puja kepada Sang Buddha, apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan, waktu yang kita miliki jarang sekali kita teringat tentang Sang Buddha. Apa yang terjadi? Tentu kita juga tidak mungkin mau dan sempat untuk mendengarkan Dhamma. Jadi kalau seseorang itu sudah jauh, baik secara teori maupun ritual, sudah malas untuk puja bakti, sudah malas untuk melakukan puja, ini akan menjauhkan seseorang kepada Sang Buddha, menjauhkan seseorang kepada Dhamma, dan juga mulai pudar dia punya keyakinan. Memang ada yang bertanya, kok tidak ada kewajiban, Bante? Sebagai umat Buddha, kenapa tidak ada kewajiban harus ke wihara? Perlu dimengerti dan perlu dipahami. Memang seyogyanya kita harus memahami dengan bijak. Seringkali di agama tetangga, kadang-kadang kita membandingkan dengan agama tetangga. Di sana ada penekanan khusus. Kalau tidak datang melakukan peribadatan, ya akan mendapat yaitu kerugian. Kalau datang akan mendapat keberkahan. Tetapi di umat Buddha tidak pernah ada pernyataan demikian. Tetapi bukan berarti ya kita menjadi malas-malasan ya. Wong Sang Buddha aja tidak nyuruh kita ke wihara kok. Ya, jadi jangan berpikir demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang beri nasihat, baik Romo Pandita memberi nasihat, ya Bapak Ibu ikutilah puja bakti. Bapak Ibu jangan menjawab, Sang Buddha tidak nyuruh. Nah, apalagi nanti kalau Anda sudah mulai belajar sutta, mungkin malah bertanya, di sutta mana Sang Buddha menyuruh? Waduh, ya di sini Bapak dan Ibu, kita berkeyakinan dasarnya bukan karena ketakutan. Kita berkeyakinan juga bukan karena ada sesuatu yang menjadi iming-iming. Tetapi di sini kita berkeyakinan karena dasar, yaitu kesadaran. Jadi dasarnya kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Tidak lain karena adanya kesadaran. Maka kalau kita mengupas dan mengulas apa yang ada di dalam sutta, ada nasihat yang sangat bagus sekali, yang sederhana tetapi punya makna yang dalam. Apa? Tidak lain adalah pernyataan bahwasanya hanya di sana dikatakan hanya dua yang kuajarkan, yaitu penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Jadi kalau kita memeluk keyakinan sebagai umat Buddha, tidak lain kita ini berkesadaran supaya kita setelah memahami penderitaan, kita terdorong untuk mengakhiri penderitaan. Inilah dasar keyakinan yang harus kita miliki. Banyak pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan, baik berdana, menjalankan sila, meditasi. Apa yang Bapak Ibu lakukan sesungguhnya bukan hanya menambah kebajikan, tetapi punya tujuan yang tertinggi, yaitu kita punya harapan untuk mengakhiri penderitaan. Meskipun rasanya jauh dan rasanya juga tidak mungkin, tetapi segala sesuatu akan mungkin jika diawali dari keyakinan. Contoh sederhananya, kalau Bapak dan Ibu di Samarinda mau buka toko, mau bikin usaha, kalau dasarnya saja tidak yakin, apakah muncul semangat? Kalau dasarnya tidak yakin, apakah tumbuh antusias? Maka di sini keyakinan tidak lain adalah sarana untuk penyemangat, sarana untuk mendorong menjadi antusias kita untuk mengakhiri penderitaan. Makanya para umat Buddha yang terkhusus di Samarinda, Wihara Mula Dharma, banyak pengorbanan yang telah diberikan, baik dana, baik sila, baik meditasi yang telah dikorbankan di dalam 24 jam waktu yang dimiliki.
Mencurahkan segalanya itu tidak lain karena ada upaya untuk mengakhiri penderitaan. Bagaimana supaya kita terus bersemangat di dalam kita punya keyakinan? Tidak lain, kita harus memperkokoh kita punya keyakinan kepada Sang Buddha. Makanya kalau seseorang menjadi umat Buddha itu diawali dengan wisudi, bentuk pernyataan resmi, pergi berlindung. Jadi kalau seseorang menyatakan Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, di situ menjadi tahap awal di mana seseorang punya satu cita-cita, satu keyakinan, harapan untuk merealisasi kebebasan. Makanya kalau umat Buddha kita mendengar, ya tidak usah minta wisudi tiksarana, ya tidak usah, yang penting kan dipraktekkan. Sering kali kita mendengar begitu, tetapi di dalam ajaran Buddha Sasana, segala sesuatu untuk pencapaian diawali dengan adanya keyakinan. Sang Buddha tidak pernah mengatakan, langsung aja praktek. Segala sesuatu diawali dari penghormatan awal. Mungkin di antara bapak dan ibu yang pernah ikut jadi samanera, bukan jadi biku, jadi samanera saja. Menjadi upasaka, upasika. Kalau membaca sutta sekalipun, di sana pun juga para siswa mulia yang berkeyakinan, mereka merangkapkan kedua tangannya, mengucapkan selain wandana, mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, sampai tatiyampi. Kenapa? Menunjukkan ada kesungguhan hati. Jadi ketika kita pergi berlindung, bukan hanya formalitas, ada harapan. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, hanya penderitaan dan lenyapnya penderitaan itulah yang Guru Agung babarkan. Mungkin ada topik-topik lain, tetapi itu bukan esensi dasar. Ya, jadi itu bukan esensi dasar. Yang paling dasar, apa yang Guru Agung Sang Buddha sampaikan adalah menuntun kita semua. Bagaimana? Secara bertahap, baik dimulai dengan dana, baik dimulai dengan sila, mengarah kepada yang satu, yaitu akhir dari penderitaan. Makanya para umat Buddha dimanapun berada, baik yang di wihara maupun yang ada di rumah masing-masing, ketika mencurahkan segala hal kepada Tiratana, tidak lain karena kita punya cita-cita untuk mengakhiri penderitaan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita punya keyakinan kepada Buddha, kita akan mau mendengar. Kalau kita punya keyakinan kepada Buddha, kita juga mau semakin belajar. Kalau kita semakin yakin kepada Buddha, kita juga terdorong untuk praktek. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu sudah tidak lagi ada keyakinan, tidak mau mendengar. Nah, supaya kita tambah yakin, ya, supaya kita tambah yakin kepada Buddha, maka di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang siapa itu Sang Buddha. Ya, jadi supaya kita tambah yakin, maka selain kita belajar tentang ya 9 kualitas Buddha, ya, tidak ada salahnya jika Bapak dan Ibu kembali membuka buku tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Ya, jadi nanti para Bapak dan Ibu yang ada di Samarinda, ya, sisihkan waktunya sedikit demi sedikit, ya, untuk membaca kembali riwayat hidup Buddha Gautama. Supaya apa? Makin yakin. Nah, di sana dikatakan ada 9 kualitas yang dimiliki oleh Buddha, yang dimulai dengan arahang. Ya, jadi 9 kualitas Buddha itu dimulai dengan arahang. Jadi 9 kualitas itu dimulai dengan arahang, kemudian sama sambudo, wijacana sampano, sugato, lokamidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang, budo bagawa. Ada 9.
Jadi ada 9 yang dimulai dari arahang. Apa itu arahang? Arahang ini adalah beliau adalah yang maha suci. Namanya arahang ini dari arahatan, pencapaian arahanta. Ya, kita pernah mendengar apa itu arahat. Mungkin dengan sederhana kita mengatakan itu pencapaian tertinggi. Tetapi dari akar katanya, arahat dari asal kata ari dan hata. Jadi arahat itu dari asal ari dan hata. Ari itu artinya membunuh. Ari itu artinya musuh ya. Ari itu artinya musuh. Hata itu artinya membunuh. Jadi arahat artinya adalah seseorang yang telah membunuh keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi orang yang telah mengalahkan, membunuh loba, dosa, moha. Nah, jadi di sini istilah arahat ini artinya orang yang telah mengalahkan musuh. Jadi arahat ini artinya orang yang telah mengalahkan musuh. Jadi musuhnya ini ada dalam diri, ya, ada dalam diri kita, terkhusus di dalam batin kita. Musuh-musuh bukan terletak di jasmani kita ini. Karena jasmani yang kita lakukan, gerak dari jasmani, baik maupun buruk, bergantung dari batin kita. Demikian pula musuh yang tersembunyi, yang tidak kelihatan setiap saat mengganggu kita, tidak lain ada di dalam batin kita. Makanya kalau kita belajar Dhamma ini, kita melihat ke dalam. Karena musuh kita ada di dalam diri kita. Yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ada di dalam diri kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, nanti ini diingat nih. Ya, nanti ini diingat-ingat nih. Kalau belajar Dhamma, jadi Dhamma itu dijadikan untuk menaklukkan musuh yang di dalam. Ya, jadi bukan menaklukkan orang lain yang di luar. Ya, seringkali kita menggunakan Dhamma untuk menaklukkan orang yang ada di luar. Ini di luar ya. Itu bukan yang dimau oleh Sang Buddha. Ya, seringkali umat Buddha pernah saya mendengar begini nih. Ya, ini bukan bicarakan orang loh ya. Ini jadi jangan sampai tersinggung loh ya. Ya, ini bukan bicarakan orang. Seringkali saking jengkelnya orang sama orang mengatakan begini, itu loh Bante, dia loh Bante, itu sudah ikut meditasi sana sini, tapi perilakunya Bante, amit-amit dah. Jadi ingat tuh ya, Dhamma itu untuk menaklukkan musuh di dalam, ya. Jadi jangan sampai para umat Buddha menjadikan Dhamma untuk menyerang orang lain. Karena kualitas luhur dari Sang Buddha itu adalah arahang. Arahang artinya orang yang menaklukkan musuh. Ketika kita menyampaikan Budang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Buddha, di sana sebetulnya mendorong kita untuk kita mau praktek Dhamma yang mengarah kepada mengalahkan keserakahan, mengalahkan kebencian, dan juga mengalahkan kebodohan batin. Jadi Dhamma yang kita pelajari ini, Bapak Ibu, bawa ke dalam. Jadi untuk membersihkan diri sendiri ya, bukan untuk menyerang orang lain. Arahang artinya orang yang telah menaklukkan atau orang yang telah mengalahkan musuh. Musuhnya adalah keserakahan, kebencian, dan juga kegelapan batin yang ada di dalam diri kita. Makanya arahang ini kalau kita membaca di dalam jalan kesucian, ya, berada di dalam Visuddhimagga itu, ya ada 5. Jadi 5 hal arti kata arahang. Jadi yang pertama tadi menghancurkan musuh, yang kedua adalah arahang ini adalah yang patut menempatkan, yang patut mendapatkan persembahan dari para dewa dan manusia. Makanya di mana-mana keberadaan seorang arahat pasti mendapat penghargaan,
mendapat persembahan dari para dewa dan juga manusia. Makanya tidak hanya Sang Buddha saja yang memperoleh persembahan, para siswa mulia, terkhusus yang telah mencapai tingkat arahat, seperti Bante Moggallana, Bante Sariputta, Bante Anuruddha. Beliau memperoleh persembahan, penghormatan, bukan hanya dari manusia, para dewa pun juga memuji. Kenapa? Jarang sekali ada orang yang bisa mencapai kualitas di tataran arahat. Jadi arahat ini adalah yang patut mendapatkan persembahan dari para dewa dan manusia. Arahat juga penghancur, yaitu penghancur jari-jari samsara. Makanya kalau seseorang itu telah mencapai tingkat arahat, ya seseorang itu seperti Guru Agung Sang Buddha mampu melepaskan 12 nidana. 12 nidana ini adalah melepaskan dari jeratan yang ada di dalam paticca samuppada, mengurai, tidak lagi terikat oleh apapun, mampu meninggalkan jari-jari penderitaan. Itulah kualitas luhur yang dimiliki oleh Sang Buddha. Dan seorang arahat tidak mungkin melakukan perbuatan jahat. Jadi kalau seorang arahat itu tidak mungkin melakukan perbuatan jahat. Dan tidak ada perbuatan jahat bahkan yang disembunyikannya. Jadi kalau orang sudah mencapai arahat seperti Guru Agung Sang Buddha, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi orang yang telah memenangkan tidak akan mungkin melakukan kejahatan dan tidak mungkin menyembunyikan perbuatan jahat. Makanya mencapai tingkat arahat. Makanya kalau sebutan ada lain yaitu pencapaian sotapanna. Sotapanna saja, meskipun masih melakukan kesalahan, tidak mungkin kesalahannya disembunyikan, apalagi seorang arahat. Jadi seorang arahat ini seperti Sang Buddha, kesamaan Sang Buddha dengan para siswa yang lainnya. Makanya ada istilahnya sama-sama mencapai. Para Arya, siswa Arya mencapai arahata. Guru Agung Sang Buddha juga mencapai arahata. Jadi orang yang telah mengalahkan musuh itulah arahat. Ini kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha yang pertama. Jadi bukan orang sembarangan Sang Buddha bukan orang sembarangan yang masih sama seperti kita. Jauh. Jauh. Mungkin secara fisik tampaknya mirip, tetapi tidak. Karena dari apa yang beliau miliki tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Bahkan kalau kita membaca di dalam Lakhana Sutta, sehubungan dengan tanda-tanda fisiknya, beliau ini manusia besar. Punya 32 tanda keagungan. Jadi bukan orang biasa. Jadi bukan orang biasa. Secara fisik tidak sama seperti kita pada umumnya. Karena dikatakan di sana seperti apa yang kita yakini. Memiliki 32 tanda Mahapurisa, manusia besar. Jadi yang pertama, kualitas yang dimiliki oleh seorang Buddha adalah arahan. Yang kedua, sama sambuddho. Sama sambuddho adalah mencapai kesucian dengan usaha sendiri dan mampu membabarkan ajaran. Yaitu sama sambuddho. Beliau mampu membabarkan dhamma. Seperti kita umat Buddha pernah mendengar ada 3 jenis Buddha. Ada Pacceka Buddha, ada Sawaka Buddha, dan juga ada Sama Sambuddha. Nah, Sawaka Buddha, kalau Sawaka Buddha itu artinya orang yang mencapai pencerahan, mencapai arahata setelah mendengarkan, setelah mengikuti petunjuk dari Sama Sambuddha. Kalau Pacceka Buddha mencapai pencerahan dengan usaha sendiri,
tetapi beliau tidak mengajarkan dhamma. Artinya tidak mengajarkan dhamma bagaimana? Tidak bisa membawa seseorang menuju akhir penderitaan. Nah kalau seandainya Bante, seandainya ada Paceka Buddha bisa membimbing seseorang mencapai akhir penderitaan, Bante, ya sebutannya bukan Paceka Buddha, sebutannya Sama Sambuddha. Jadi Sama Sambuddha itu adalah orang yang mencapai pencerahan dengan usaha sendiri dan mampu membabarkan dhamma. Seperti yang kita ketahui dalam riwayat hidup Buddha Gautama. Seperti tadi di awal, ada waktu, ada kesempatan, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di wihara, penting sekali untuk kembali menyimak, yaitu buku riwayat hidup Buddha Gautama, supaya makin muncul sadar. Jadi kalau nanti berbicara riwayat hidup Buddha Gautama itu bukan hanya kurikulum sekolah loh ya. Oh itu materi sekolah minggu Bante? Ya bukan. Bukan hanya materi sekolah minggu, tetapi ketika kita belajar, membaca kembali tentang riwayat hidup Buddha Gautama, kita tahu Sama Sambuddhanya di mana. Beliau mampu mencapai pencerahan dengan usaha sendiri dan membabarkan dhamma. Seperti yang kita ketahui juga, beliau mencapai pencerahan itu dengan usaha sendiri. Jadi beliau mencapai pencerahan dengan usaha sendiri. Tidak pernah mendengar dhamma sebelumnya yang seperti beliau temukan. Makanya disebut Sama Sambuddho. Sama Sambuddho. Dan untuk menjadi Sama Sambuddha itu butuh waktu, yaitu 4 asangkaya kapa. 100.000 mahakapa. Waktu yang sangat lama sekali. Memang ya seperti kita ketahui hitungannya ya, seperti Sama Sambuddha Gautama ini hitungannya tercepat loh Bapak Ibu loh. Ya hitungannya tercepat loh. Karena beliau ini termasuk, kalau dalam penggolongan Buddhis itu ada istilahnya Bodhisatta Panyadika. Ya, Bodhisatta Panyadika itu artinya mencapai kebodian, mencapai pencerahan dengan kebijaksanaan. Ada yang bukan Panyadika, ada yang Wiryadika, semangat. Ya, ada juga yang Sadadika. Ini makin lama, makin lama. Ya, jadi 2 kali lipatnya. Ya, makin lama, makin lama. Kalau yang tadi yang Panyadika itu 4 asangkaya, tapi kalau yang Wirya 8. Ya, 8 asangkaya. 100.000 mahakapa. Kalau yang Sadadika, lebih lama lagi. 16 mahakapa. 16 asangkaya, 100.000 mahakapa. Waktu yang lama sekali. Ya, jadi di sini para bapak dan ibu, ini Sama Sambuddha Gautama ini terhitung yang paling cepat. 4 asangkaya kapa. Wah, kalau 4 asangkaya kapa tak terpikirkan juga, karena 1 kapa saja bumi terbentuk, bumi hancur. Di dalam usaha itu beliau menyempurnakan yang kita kenal dengan 10 parami. Ya, beliau menyempurnakan 10 parami untuk mencapai Sama Sambuddha. Makanya pengorbanan yang beliau lakukan tidak akan mungkin terbalas. Tidak ada tandingannya. Kenapa? Pengorbanan yang beliau lakukan tidak akan ada yang menyamai. Untuk mencapai kesama Sambuddhaan, tidak ada yang bisa membandingkan. Makanya kalau Bapak dan Ibu membaca, ya ada di dalam syair Buddha Jaya Manggala, ketika Mara mengganggu, ya beliau menunjukkan, ini loh kebajikan yang selama ini, dana parami yang selama ini dilakukan, tak terhingga. Maka diungkapkan seperti halnya air bah yang begitu besarnya, tak terlihat, tak mampu diukur. Jadi dalam kebiasaan Buddhis juga perlu diketahui ya Bapak Ibu, ya ada hal yang tidak elok. Kalau nanti beli Buddha Rupang, ya nanti jangan menawar dengan ini harganya berapa. Ya jadi tidak elok kalau kita menyebut harganya ini berapa. Ya biasanya ya ganti buat material ini berapa. Jadi ganti buat materialnya, bukan harga Buddha. Ya harga Buddha ini berapa.
harga Buddha tak terhingga, tidak bisa mengukur. Pengorbanan yang beliau berikan tak bisa diukur. Bagaimana kita hargai dengan rupiah? Makanya biasanya ya menggunakan istilah ya sebagai ganti cetak, ganti pembuatan, harganya sekian. Nah itu biasanya begitu. Jadi tidak lazim kemudian mengatakan harga Buddha ini berapa. Nah ya jadi tidak sesuai. Itu kualitas yang kedua, yaitu sama sambudo. Kualitas yang ketiga adalah Wijacarana Sampano. Wijacarana Sampano, Guru Agung Sang Buddha ini sempurna di dalam wija, pengetahuan. Sampano, sempurna. Cara, perilaku. Perilakunya beliau sempurna, pengetahuannya beliau juga sempurna. Salah satu kesempurnaan yang dimiliki oleh Sang Buddha yaitu pencerahan. Ada 3 kemampuan yang beliau miliki yang kita kenal dengan istilah Tewija, 3 pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat masa lalu, yaitu Pubbé Niwassano Satinyana, kemampuan mata kedewaan dibacaku, dan juga kemampuan batin untuk meninggalkan pengotor batin yang kita kenal dengan istilah asawa kayanyana. Itulah pengetahuannya. Beliau punya pengetahuan yang tiada bandingnya. Jadi pengetahuan yang kita miliki, mungkin kita sekolah tinggi ya, kita sekolah tinggi sampai level yang paling atas, tapi pengetahuan kita belum dikatakan sebagai pengetahuan sempurna. Jadi istilah pengetahuan sempurna itu artinya pengetahuan yang bisa membawa pada akhir penderitaan. Inilah pengetahuan yang sempurna. Kalau kita sekolah sampai level tertinggi sekalipun, belum bisa disebut sebagai pengetahuan sempurna. Mungkin secara akademisi sudah sempurna, karena sudah sampai yang paling atas. Tidak ada S lagi, selain S3, sudah tidak ada S lagi, sudah stok habis. Ya, tetapi belum bisa disebut sebagai ya pengetahuan sempurna. Karena disebut pengetahuan sempurna adalah pengetahuan yang bisa membawa pada akhir penderitaan. Jadi itulah pengetahuan yang sempurna. Sang Buddha memiliki pengetahuan yang sempurna. Perilaku beliau juga sempurna. Karena apa yang beliau sampaikan itulah yang beliau lakukan. Dan apa yang beliau lakukan itulah yang beliau sampaikan. Yatawadi tatakari, yatakari tatawadi. Yatawadi tatakari. Apa yang beliau ucapkan itulah yang beliau lakukan. Yatakari tatawadi. Apa yang beliau lakukan itulah yang beliau ucapkan. Antara pengetahuan dan tindakan sangat sinkron. Dan ini hanya orang-orang tertentu. Kita saja berusaha untuk seperti itu kadang-kadang juga sulit loh untuk sinkron loh. Ya, kadang-kadang sulit loh. Contoh sederhananya, kita mau bilang sama orang, kita bisa mengatakan sabar, tapi kita saja belum bisa loh. Artinya kita masih berlatih loh. Jadi kita masih belum sinkron. Tetapi Guru Agung Sang Buddha punya kualitas Wijacarana Sampano. Apa yang beliau lakukan adalah apa yang beliau katakan, dan apa yang beliau katakan itulah yang beliau lakukan. Mana ada guru yang sehebat beliau yang bisa sinkron. Kita masih belajar, kita masih berlatih. Kadang-kadang kita berusaha untuk sinkronis, berusaha untuk menyamakan, tapi kadang-kadang kita aduh kok gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Tetapi sebagai orang yang berkeyakinan pengembangan nilai luhur, meskipun dalam latihan mungkin Bapak Ibu rasanya masih belum sinkron, tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Yang penting terus berlatih sampai akhirnya kita bisa sinkronis sama seperti yang kita ketahui. Jadi yang ketiga, kita tahu oh Sang Buddha ini adalah sempurna di dalam pengetahuan dan tindak tanduknya. Dan yang keempat, yaitu Sugato. Sugato artinya menempuh jalan. Menempuh jalan ke Nibbana. Artinya apa? Apa yang beliau lakukan adalah menuju kepada kesempurnaan.
Jadi apa yang beliau lakukan ini menuju kesempurnaan. Sugato, itulah kualitas yang keempat, yaitu menempuh jalan menuju nibbana. Jadi seorang Buddha muncul di dunia, selain membabarkan dhamma karena kasih sayang beliau, tujuan beliau tentu tidak lain juga menempuh jalan ke nibbana. Setelah tahu jalannya, beliau membabarkan kepada kita. Itulah kualitas luhur dari sama-sama Buddha. Guru agung kita, Buddha Gautama, kualitas yang keempat adalah Sugato. Yang keenam, yang kelima dulu. Ya, yang kelima, yaitu Lokawidu. Lokawidu itu artinya apa? Pengetahuan segenap alam. Ya, meskipun disampaikan di sana, beliau tahu tentang ada 3 jenis alam. Yang pertama adalah Sangkara Loka. Apa itu? Alam yang ada di dalam diri kita, yang terbuat dari elemen-elemen dasar pembentuk yang kita kenal dengan pancakkhanda. Beliau mengetahui ini juga lokal loh, dunia juga loh. Tapi istilahnya adalah Sangkara Loka. Ini juga dunia. Jasmani yang kita miliki, batin yang kita miliki, ini juga disebut dunia. Istilahnya adalah Sangkara Loka. Kalau 31 alam kehidupan, ini artinya Satta Loka, dunia para makhluk, Satta Loka. Kalau seluruh alam semesta disebut dengan Okasa Loka. Dari pengetahuan beliau mengetahui, mau dimanapun kita berada, kondisinya selalu tertekan. Di mana kita berada, kondisinya ada tekanan. Kenapa ada tekanan? Baik di seluruh alam manapun yang kita lihat, karena segala sesuatu terbentuk dari berbagai faktor pembentuk, maka akan mengalami kehancuran. Baik sangkara, loka, dunia kecil, yaitu tubuh jasmani, batin yang kita miliki, ini juga sifatnya juga akan mengalami kehancuran. Tidak ada yang kekal. 31 alam kehidupan juga tidak ada yang kekal. Alam semesta ini juga tidak ada yang kekal. Makanya kondisi dunia, beliau mengetahui kondisi dunia ini penuh dengan tekanan. Penuh dengan tekanan, kenapa? Semua dimakan oleh waktu. Di mana ada waktunya, semua akan mengalami sangkata. Sangkata itu artinya upada titik bangga. Semuanya yang muncul akan berlangsung. Setelah berlangsung akan hancur. Upada titik bangga. Ketika ada perubahan, di situ ada kemelekatan, maka di situ ada penderitaan. Beliau tahu Lokawidu. Beliau tahu baik dunia nama dan rupa, maupun dunia sataloka, bahkan okasa loka, beliau tahu bahwasanya tidak ada tempat yang bisa memberikan kenyamanan. Kenapa? Karena terkena perubahan. Lokawidu, beliau tahu seluruh kondisi. Makanya Sang Buddha meskipun memuji tentang surga, tapi beliau juga menyampaikan kebahagiaan di alam surgawi itu pun juga kemakan oleh waktu. Sesenang-senangnya di alam kedewaan juga terkena perubahan. Lokawidu, beliau mengetahui segenap alam. Karena beliau mengetahui, maka beliau membimbing kita untuk menuju akhir penderitaan. Kenapa? Supaya kita tidak mengalami penekanan, tidak lagi terkena perubahan. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah terbebaskan. Makanya beliau disebut Lokawidu, pengetahui segenap alam. Dimanapun alam, keberadaan makhluk-makhluk, tidak ada tempat yang bisa memberikan kenyamanan. Tidak ada tempat yang bisa memastikan. Apa yang disampaikan di sini bukan nakut-nakuti loh ya Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan di sini bukan nakut-nakuti loh. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas di sini sebagai satu inspirasi, motivasi supaya kita bergegas. Ayolah kita berjuang, berlatih untuk secara bertahap demi setahap meninggalkan pengotor batin. Karena beliau sudah mengetahui Lokawidu.
Makanya ketika kita pergi berlindung kepada Buddha, tumbuh keyakinan kepada Buddha, menjadi inspirasi, penyemangat di dalam praktek Dhamma. Nah, itu yang kelima. Nah, kualitas yang keenam yaitu Anuttaro Purisa Dhammasarati. Anuttaro Purisa Dhammasarati artinya pembimbing manusia yang tiada taranya. Nah, apa artinya pembimbing manusia yang tiada taranya? Beliau bisa menjinakkan seperti yang kita ketahui, ya tidak ada orang yang bisa seperti beliau. Mengajarkan Dhamma kepada Anggulimala dengan kasih sayang beliau, kepada Biku Tissa. Jadi beliau ini ya punya kualitas, yaitu pembimbing manusia yang tiada taranya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Sata Dewa Manusanang, gurunya para dewa dan manusia. Jadi orang yang belajar, orang yang menjadi murid, ya bukan hanya orang saja ya makhluk yang lain, termasuk juga para dewa. Para dewa, makanya ada khotbah Manggala Sutta. Ya, kemudian juga di dalam Samyutta Nikaya ada Dewata Samyutta, pertanyaan yang disampaikan oleh dewa kepada Sang Buddha. Jadi beliau ini memang pembimbing yang tiada taranya. Beliau ini yang ketujuh, yaitu gurunya para dewa dan manusia. Jadi yang menjadi murid beliau bukan hanya manusia. Kenapa Bante? Ada pertanyaan. Kenapa Bante? Kok Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma kepada binatang? Ya karena kalau binatang ini tidak mampu menyelami, tingkat kebijaksanaannya tidak ada. Makanya salah satu penyebab kenapa makhluk bisa lahir sebagai binatang karena moha, kebutuhan batin. Ini untuk menjawab kalau ada pertanyaan, kok Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma kepada binatang ya? Ya karena binatang ini tidak punya kebijaksanaan yang mumpuni. Jangankan binatang, tidak semua manusia juga bisa menyelami Dhamma. Karena Dhamma itu bisa diselami ke dalam batin oleh para bijaksana. Jadi kalau bapak dan ibu belum mampu menyelami, tidak usah kecil hati, belajar lagi. Ya, jadi jangan sampai mengatakan, oh Bante Dhamma ini sulit. Apa karena saya tidak bijaksana makanya saya sulit? Pencapaian kebijaksanaan itu juga dimulai dari sutta mayapanya, belajar. Ya, jadi kalau sekarang belum paham, ya tidak apa-apa. Yang penting sutta mayapanya, belajar dulu. Kan itu kan salah satu cara yang pertama. Kalau sudah sutta mayapanya, coba dianalisis cinta mayapanya. Jadi itu bisa melatih kita juga menjadi orang bijaksana. Jadi kualitas Sang Buddha yang ketujuh adalah gurunya para dewa dan manusia. Ya di sini ya beliau membabarkan. Jadi beliau membabarkan Dhamma ya bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada para dewa. Ini kualitas yang ketujuh. Kualitas yang kedelapan adalah Bhagawa. Buddho. Ya, kedelapan Buddho dulu. Buddho ini artinya adalah yang sadar. Apa maksudnya yang sadar? Beliau mengetahui hakikat segala hal. Makanya ada istilahnya kebenaran Arya. Hanya orang yang tersadarkanlah yang bisa menembus Arya. Arya selain luhur, Arya ini artinya juga Sang Buddha. Makanya 4 kebenaran Sang Buddha. Makanya Cattari Arya Sacani. Jadi di situ Arya bukan hanya luhur, Arya juga punya makna yaitu mengacu kepada Sang Buddha. Jadi Sang Buddha ini mampu memahami. Makanya Buddha itu mampu memahami 4 kebenaran mulia. Mampu mengalami. Kenapa? Itu istilahnya orang sadar. Makanya kalau kita belajar Dhamma supaya kita menjadi sadar kan diawali dari pandangan benar. Di dalam pandangan benar itu kan salah satunya yaitu memahami secara baik teori, memahami tentang Cattari Arya Sacani, memahami tentang 4 kebenaran mulia. Buddha juga memahami, ya. Jadi Buddha juga memahami tentang ya Pancakanda. Jadi pemahaman tentang segala hal.
segala hal. Makanya beliau disebut sebagai budu. Budu artinya yang sadar, yang sadar. Beliau mengerti anicca, dukkha, dan anatta. Beliau mengerti, memahami, menembus. Bukan hanya pengetahuan secara logika, tapi sudah menyelami. Sudah tidak ada keraguan lagi. Makanya disebut orang yang sadar. Tidak akan mundur, tidak akan bisa ditaklukkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Di antara para dewa dan manusia, bahkan di dalam Mara sekalipun, Brahma sekalipun, tidak ada yang bisa menandingi Buddha. Artinya orang yang sadar. Ini kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha yang ke-8. Dan yang ke-9 adalah Bhagawa. Bhagawa ini artinya adalah orang yang terberkahi. Jadi beliau ini punya keberkahan-keberkahan. Ya, beliau ini adalah orang yang terberkahi. Beliau punya kemampuan-kemampuan. Kemampuan-kemampuan, makanya beliau layak untuk memberikan, layak untuk mendapatkan persembahan. Kenapa? Siapapun yang datang pergi berlindung. Siapapun yang datang pergi berlindung, maka akan memperoleh keberkahan. Makanya salah satu objek meditasi yaitu Buddha Nusati. Dengan kita mengingat kualitas-kualitas luhur Sang Buddha, kita akan memperoleh kedamaian, kita memperoleh ketenangan. Kenapa? Kehadiran Buddha membawa keberkahan. Maka disebut Bhagawa. Bhagawa ini artinya yang terberkahi, layak mendapatkan persembahan. Dan persembahan yang dihaturkan akan membawa pahala yang besar. Itulah pentingnya kita sebagai umat Buddha untuk mengenal kualitas-kualitas luhur yang dimiliki oleh Guru Agung Sang Buddha. Kalau kita sudah mengerti, memahami tentang kualitas luhur, seyogianya jadikanlah keyakinan. Setelah jadi keyakinan, dhamma yang kita pelajari pun akan menjadi semakin mantap. Kalau mantap berarti tidak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan lagi, maka kita bisa meninggalkan kejahatan, bisa mengembangkan kebajikan, bahkan kita juga termotivasi untuk meninggalkan pengotor-pengotor batin. Inilah yang mungkin ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pendalaman, supaya kita makin hari makin tetap berkeyakinan kepada Buddha. Makanya untuk merawat keyakinan itu tidak hanya belajar, tapi juga secara puja. Ya, sebisa mungkin para umat yang ada di rumah, kalau punya altar, gunakanlah altarnya untuk dijadikan puja. Karena dari puja itu kita akan juga baik lisan maupun jasmani akan ada kesungguhan. Dengan adanya materi puja, kita juga bisa meletakkan kepala kita di lantai sebagai kesungguhan hati untuk memberikan penghormatan. Disinilah yang perlu kita pahami sebagai perumah tangga, supaya kita tetap merawat keyakinannya. Jangan sampai keyakinannya luntur gara-gara pergaulan, jangan sampai keyakinannya luntur gara-gara lingkungan, dan juga jangan sampai keyakinannya luntur gara-gara salah belajar. Inilah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas